Ada hate comments buat Melanie Ricardo. Oh gue lagi. Lu baca Mel. Netizen, gue tuh punya banyak karya loh. Gue pernah Nyanyi sama siapa? Boyen, Dua Marmut. Udah gitu, gue pernah bikin MRT Melanie Roy Tyson, walaupun gak laku juga ya. Gue punya sambal penyetan. Kenapa sih rumah tangga lagi repot? Ayo baca. Lihat aja Mel sayang susah sama Iya Mel. bener, mereka beneran mesra atau cuma di depan kamera doang sih? Cuma di depan kamera. Aslinya suami tertekan, bini galak. Tapi konten lo juga begitu kok. Iya, Konten lo juga relate banget sama lu kan. Bener, Gue kalau lihat gini, lu Melanie banget nih. Iya. Hanya di rumah tangga Melanie lah, Tyson rela kalah. Pinter ya. Oke, next comments. Ini buat Tias, silakan baca Tias. Nah ini yang gue bilang tadi, maaf bukan mencela konten orang, udah banyak konten suami istri namun gak lama pisah. Kamu fase doang ini yang tadi gue bahas kan. Iya. Banyak banget dari sekian konten, karena sekarang kita bikin konten branding berdua nih. Sama Tezi kan, suami istri bikin konten komedi-komedi gitu kan. Ya banyak yang suka, happy, tapi ya banyak yang takutnya tuh sebenarnya cuman konten. Ya tiba-tiba nanti bubar nih, karena ya memang sudah terjadi gitu. Jadi ya. Tapi itu sebenarnya juga salah satu ketakutan gue. Gue ngeliat konten-konten lu, Bo. Iya ya. Tadi takutnya mudah-mudahan Jangan dong. sampai terjadi yang enggak. Iya. Kan kita lihat Andrew Andika sama Dewi Bener, zaman bener. dulu. Ya. Mudah-mudahan Kan justru malah happy buar. Enggak, doanya malah mudah-mudahan mungkin dari konten ini malah jadi makin deket. Iya. Makin Amin. bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita dan buat Amin. orang-orang. Amin. Gitu. Sama, ya gue sih cuma minta aja kalau ada apa-apa biarlah Spill the Tea jadi tempat pertama. Kita masuk lagi ke surprise ini buat Melanie. Ini ada video, silakan tanggapi video Buat ini. Melanie, lo pernah nggak mencoba parenting ala Nikita Willy dulu? Gak bisa, Tapi gak lo bisa. langsung tiba-tiba jadi Nikita Mirzani ya? Pernah. Soft spoken Itu lagi rame. Gue Itu lagi rame. gak usah soft spoken Nikita Willy deh, Bob. Jennifer Banim aja deh. Halo my love, good morning, wake up. Gak ada yang dengerin coy. Yang dengerin yang gimana? Udah dibilang mama gue tentara udah pokoknya deh. Gue tuh POC sama anak gue. Iya. Tapi karena anak-anak gue tuh tahu bahwa maminya itu adalah emak yang ibaratnya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi mereka tahu bahwa mama tuh keras, tapi bukan berarti gue hantem, gue pukulin, Iya. enggak ya gitu. Bukan fisik Tapi ya. mereka tahu bahwa mamanya tuh sayang banget sama mereka. Gitu. Gue ngeliat waktu pertama kali Courage take over podcast kamu. Itu parah banget sih, cuy. Iya kan? Iya. Dan itu kan sisi lain dari kehidupan rumah tangga lo Iya, dan hubungan lo sama anak lo yang Iya. kita nggak pernah lihat. Bener. Pengen tahu aja di Spill the Tea. Waktu hari itu lagi syuting itu dan Courage melakukan tanya jawab itu kepada lo dan banyak fakta kejujuran yang terungkap. Rasanya apa sih, Bo? Shock. Kan dia bilang, Mami, kan dia datang ke tempat gue. Mi, aku pengen podcast, tapi Mami aku interview. Terus aku write down dulu ya all the questions, aku tulis. Jadi gue nggak tahu sama sekali. And you know, first question, pertanyaan pertama, gue pikir kan kenapa pengen jadi artis, apalah ya kan? Basic lah ya, basic ya. Cita-cita lo apa? Lo tahu pertanyaan pertama dia apa? How's the condition of your marriage? Bagaimana kondisi pernikahanmu hari ini? Nah, dan pertanyaan terakhir, pernah nggak berselingkuh? The best nggak anak gue nih? Next podcaster, Dr. Richard siap-siap ya, the next podcaster. Oke, berikutnya. Yes. Yuk, oke Tias, di antara dua mantan yang pernah mengisi hati kamu, siapa yang Pilih. paling bisa kamu andalkan ketika sedang dalam Mana nih, kesulitan? Nek? Nggak usah ditanya lah. Raffi lah. Raffi lah. Kemarin gue sempat cerita juga, akhirnya gue gak pernah ngomong di mana-mana. Ya kan gue orangnya emang, mereka juga kan gitu kan, dia ngasih orang kan, orangnya pasti yang ngomong. Nggak mungkin mereka nggak saya, gue habis bantuin dia nih si A, si C. Pasti kan yang ngomong, pasti orang yang dibantu kan. Akhirnya kemarin gue ngobrol. Satu doang tuh yang ngomong, ibu-ibu yang kacang no, cerita. Itu mah ya, bukan temennya kan. Iya bener. Kalau gue waktu itu kan nyokap sakit kan, 49 hari di rumah sakit yang akhirnya ya gue lumayan, dan nggak ada insurance. Jadi gue struggling banget. Ya nggak bantuin full, cuman waktu itu gue bilang gue mau jual tas gue. Jadi gue bukan minta ya, jadi gue boleh tolong digarisbawahi karena banyak orang yang masih salah miskom, gue tidak minta, jadi gue benar-benar menjual aset-aset yang gue punya, perhiasan, mobil gue jual apa segala macam buat nyokap. Waktu itu gue cuma bilang gue mau jual tas. Gue bilang sama Gigi, gue bilang sama Raffi, terus Raffi udah bilang sama Gigi gitu kan, terus Gigi cuma bilang gue kirim ya, tapi tasnya nggak usah gue ambil. Jadi emang gue bilang jangan ambil aja, karena niat gue emang mau jualan, maksudnya mau jual bukan gue mau Tasnya minta. apa? Waktu itu mau dijual? Waktu itu gue nawarin dari Ih, coba tas no brand, gak dibayarin loh. Balikin ke Karen, biar
dijual lagi loh. Karen udah gak jualan lagi. Untuk Tias ada video lagi nih untuk ditanggapi silahkan. Kelihatan di video itu tadi kamu berusaha menahan Nangis. Iya. Iyalah. Ini sebenarnya awalnya pas itu lagu lagi baru keluar kan nyanyi terus kan, itu nangis dulu. Wow, gerung-gerung sampai kayak orang sampai dia gini. Sabar. Jadi gue kadang suka kayak gue masih suka kayak out of nowhere, out of the blue gitu ya. Gue tiba-tiba nangis, gue cuma bilang peluk aku. Itu biasanya karena gue kangen aja sama nyokap gue. Yatim piatu berarti sekarang. Gue udah yatim piatu. Okay. Jadi gue masih suka. Jangan lo lukain ya ini anak yatim piatu Tes, ya nggak sih? Jadi gue masih suka yang dia kadang kalau tiba-tiba gue nangis dia nggak nanya, maksudnya dia kayak gue bikin salah apa ya atau apa gitu, karena mungkin dia ngerasa gue lagi nggak bikin salah, kok tiba-tiba dia nangis gitu, cuma kenapa gitu, kangen mama ya, jadi dia cuma peluk gue. Kalau kira-kira orang tuamu masih hidup, kira-kira apa yang akan mereka sampaikan melihat pencapaian hidupmu saat ini, Tias? Kalau kayak pencapaian hidup kan sebenarnya mungkin kalau bokap kan emang meninggalnya udah dari 2010. Kalau nyokap kan mungkin masih sampai kemarin kan 2023 meninggalnya, jadi masih melihat lah apa yang gue capai, proses gue gagal berumah tangga itu menurut gue juga gue mengecewakan nyokap, tapi nyokap gue, keluarga gue memang sangat support apapun yang gue pilih gitu, as long as gue happy, ya mereka support gitu. Tapi satu sih yang paling gue sesalin, ini Adalah. jadi dia belum sempat mengenal Tezi tuh dalam. Belum sempat karena menurut link keluarga gue, nyokap sempat meragukan Tezi lah. Maksudnya nih orang, ini anak siapa nih? Anak gue gagal, kok tiba-tiba ada orang masuk. Jadi Tezi belum sempat membuktikan bahwa dia, ya gue, she deserve better gitu lah. Mungkin gue lah penggantinya yang lebih baik gitu. Tapi kan yang akhirnya memutuskan, gue memutuskan untuk bisa menerima dia, gue yakin oke ini he's the one ya, karena itu dia 49 hari di rumah sakit, tidak pernah satu hari pun tidak ada di sana menemani gue. Setiap hari. Itu setiap hebat hari. sekali Tezi. Sampai lebaran dia nggak pulang ke Medan, waktu itu keluarganya masih di sana gitu. Jadi terus sampai sekarang dia sedekat itu Mel sama keluarga gue. Kayak deket banget, bener-bener kakak gue tuh nggak pernah deket sama pasangan gue. Jadi tiba-tiba mereka pergi ngurusin mobil bareng atau apa. Jadi gue kayak gue sedih karena nyokap tidak bisa melihat nih orang yang sekarang jadi teman hidup gue, pasangan hidup gue tuh sebenarnya sebaik itu gitu loh. Terus nyokap tuh cuma ketemu sempat beberapa kali doang, kayak dalam waktu jangka setahunan gitulah gitu. Jadi belum bisa melihat deket banget, sedekat itu sama keluarga aku, sama keluarga gue sekarang. Kamu juga kelihatan jauh lebih bahagia sekarang. Iya. Lebih Amin. happy. Alhamdulillah. Dan menurut aku orang tua kamu akan, they are happy knowing happy. that you are happy now. Betul. Jadi gue kalau pergi kemana-mana gitu kayak pasti, aduh nih biasanya pasti kalau ada nyokap pasti nyokap ikut, pasti dia. Jadi belum sempat ngebahagiain nyokap bersama Tezi gitu. Iya. Yang nyokap bisa lihat karena waktu 49 hari kan nyokap masih yang kayak ada sadar nggak sadar sadar ya. kan gitu. Jadi ya Tezi ada di situ ya mungkin dia nggak, tapi ya mungkin dia sekarang bisa ngelihat lah dari manapun nyokap berada. Iya.